Pastikan layar laptop sejajar dengan pandangan mata. Atur jarak mata dengan layar monitor sejauh 50–70 cm. Yang kelima, hati-hati dengan bahaya sumber listrik seperti kabel dan colokan listrik. Yang keenam, gunakan earphone untuk meredam kebisingan di sekitar ruangan. Yang terakhir, apabila Anda mengikuti webinar dalam keadaan saat berkendara, harap untuk berhenti dan menepi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, kegiatan free webinar dari Yaslis Institute ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Yaslis Institute, di mana Yaslis Institute ini merupakan sebuah institusi yang didirikan oleh Profesor Yaslis Ilyas pada 9 Agustus 2009, yang bergerak pada bidang pembinaan sumber daya manusia, pelayanan asuransi kesehatan, dan juga rumah sakit. Yaslis Institute memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan dan menyebarkan ilmu dan manajemen bidang kesehatan masyarakat, sumber daya manusia, dan juga hospital. Yang kedua, mengembangkan jaringan profesional di bidang kesehatan masyarakat, sumber daya manusia, dan juga hospital. Lalu terdapat beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Yaslis Institute, Kurang. yaitu seperti riset di bidang hospital dan juga sumber daya manusia. Lalu yang kedua, workshop, training, dan juga seminar offline maupun online. Tiga, Terus? publikasi buku modul, Oh, dan ngono. juga artikel Mulai kapan dulu? kesehatan masyarakat, sumber daya manusia, dan juga Nia, itu Mbak Hermiasa itu sudah neng Edelweiss sudah lama, masuk PT sudah terus katanya. Berikut merupakan buku dan modul yang telah diterbitkan oleh Yaslis Institute. Ada beberapa buku. Yang pertama ada buku mengenal asuransi kesehatan, manajemen klaim, review utilisasi, dan fraud. Lalu untuk buku yang kedua yaitu Fraud dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Buku yang ketiga berjudul BPJS Kesehatan. Buku yang keempat, Wajah Pelayanan Kesehatan. Lalu ada buku yang kelima, yaitu Perencanaan SDM Rumah Sakit. Lalu buku yang keenam, yaitu Kinerja, Teori Penilaian dan Penelitian. Lalu buku yang ketujuh, yaitu Kiat Sukses Manajemen Tim Kerja. Dan ada modul analisis beban kerja dan perencanaan SDM Rumah Sakit. Baik, Bapak dan Ibu, baru-baru ini Yaslis Institute juga merilis 2 buku terbaru, yaitu buku konsep pengembangan produktivitas perawat berbasis KPI di unit rumah sakit, dan buku yang kedua yaitu strategi riset kelayakan pasar rumah sakit tipe C. Baik, Bapak dan Ibu, berikut merupakan asal institusi dari peserta webinar hari ini. Terlihat sangat beragam ya, Bapak dan Ibu. Contohnya ada yang berasal dari Dinas Kesehatan, lalu ada dari institusi pendidikan, dan juga yang terbanyak dari rumah sakit. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang nantinya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman beliau terkait tema webinar kita hari ini. Untuk narasumber sekaligus moderator kita pada hari ini, yang pertama yaitu Profesor Dr. Gigi Yaslis Ilyas, MPH. Beliau merupakan Profesor FKM UI, khususnya di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Lalu sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Rektor Institut Kesehatan Teknologi Jakarta. Kemudian beliau menjadi CEO Yaslis Institute. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan workshop, research, training di bidang sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, dan juga rumah sakit. Nah, kemudian Prof. Yaslis juga sebelumnya menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi master beliau pada University of North Carolina,
kemudian mengikuti research fellow di University of California, dan melanjutkan program doktoral beliau di Universitas Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kedua kita, yaitu Dr. Gigi Diahardia Rini, MKM. Beliau memulai karir beliau pada klinik Dr. Suzy BAS Ciputat, lalu melanjutkan karir beliau pada klinik 3 Mandiri, Pondok Cabe, dan dari 2014 hingga saat ini, beliau berkarir di Puskesmas Palmerah. Sebelumnya, Dr. Dia menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Profesor Dr. Mustopo. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan profesi pada universitas yang sama, dan selanjutnya beliau menempuh pendidikan magister pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selanjutnya, Dr. Dia juga aktif dalam mengikuti pengembangan kompetensi dan juga melakukan publikasi. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini dua narasumber kita sudah bergabung pada Zoom meeting ini. Nantinya kedua narasumber kita akan membagikan pengalaman dan pengetahuan beliau di bidang produktivitas sumber daya manusia. Mari kita sapa terlebih dahulu ya kedua narasumber kita. Selamat pagi, Prof. dan Dokter ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi sharing. Untuk sesi sharing yang pertama akan diberikan oleh Prof. Yaslis terlebih dahulu dan selanjutnya oleh Dr. Dia. Baik, untuk Prof. Yaslis, waktu dan tempat dipersilahkan. Minum juga. Enggak. Izin Prof, suaranya tidak terdengar Prof. Baik, terima kasih kepada selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum lupa, belum di-mute ya. Baik, juga selamat datang Mbak Dia. Saya mau sampaikan bahwa kegiatan webinar ini memang selain untuk memberikan kesempatan pada profesional di bidang kesehatan, juga para profesor, pada juga para ahli di bidang kesehatan. Contoh pernah dilakukan oleh Profesor Hasbullah Tabrani, oleh juga oleh Direktur Utama BPJS. Nah, kali ini saya menampilkan Mbak Diah, Dr. Diah Hardiani, karena memberikan kesempatan pada teman-teman mahasiswa saya pikir yang hasil penelitiannya perlu disampaikan, di-share kepada pihak lain. Memang tujuan salah satu webinar ini adalah memberikan edukasi kepada publik. Yang mudah-mudahan walaupun saya sudah pensiun masih memberikan kesempatan, ada peluang untuk memberikan pendidikan pada publik lewat webinar ini. Yang juga free sebetulnya, jadi dengan mudah. Dan mudah-mudahan bisa tetap menjadi guru ya, dimanapun kita berada. Nah baiklah, kali ini saya akan menyampaikan suatu konsep dan juga nanti jaga contoh-contohnya karena evaluasi program perawat di rumah sakit berbasis KPI. Sebenarnya pekerjaan ini sudah menjadi bagian rutin untuk
webinar saya, bukan workshop saya, online workshop ya. Nah, nggak bisa turun deh. Oke, apakah definisi produktivitas itu? Adalah capaian seorang karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya pada periode waktu tertentu menurut Bernardin dan Russell. Sedangkan saya menyampaikan produktivitas adalah hasil kerja baik atau produk baik kuantitas maupun kualitas pada rumah sakit. Kualitas merupakan hasil pengukuran penampilan kerja individu perawat maupun kelompok perawat. Nah, tentunya kita akan fokus pada semua bidang di unit rumah sakit di bidang keperawatan. Memang tugas perawat lebih banyak kelompok ya. Ada 3 komponen penting untuk produktivitas. Pertama tentang tujuan. Ini memberi arah, pengaruh bagaimana seharusnya perilaku kerja setiap perawat. Jadi prioritas selain kita bicara output, tapi kita berikan juga arah apa yang kita harapkan dari individu maupun kelompok yang bekerja di unit perawatan. Kemudian yang kedua ada ukuran operasional. Apakah perawat telah mencapai prioritas yang diharapkan? Indikatornya bisa kualitas, waktu, dan hasil produk atau barang atau jasa. Nah, kali ini saya tidak bicarakan kualitas ya, karena saya bicara produktivitas dalam artian output, artian barang dan jasa atau produk yang dihasilkan. Nah, kapan dilakukan? Sebetulnya bisa 3 bulanan, bisa bulanan, bisa tahunan, dan bisa juga sebetulnya anytime. Sebenarnya kalau Anda punya sistem digital, sebetulnya nggak masalah. Bisa dilakukan anytime pengukuran produktivitas daripada teman-teman rumah sakit. Nah, terdapat tiga ukuran. Pertama, indikator hasil kerja yang kita sebut key result indicator, yang menggambarkan bagaimana keberhasilan Anda atau unit Anda secara perspektif. Jadi secara perspektif kita tahu, oh bores segini bagus nih. Tapi belum tentu bore tinggi tapi belum tentu produktif. Karena jumlah SDM-nya banyak. Jadi tidak produktif. Apalagi dengan rasio SDM sebetulnya enggak. Kedua, indikator produktivitas performance indicator. Menjelaskan apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan itu. Nah, sedangkan KPI itu fokusnya, itu intinya. Gimana kalau kita bisa meningkatkan key performance indicator, berarti mengungkit seluruh produktivitas di unit Anda maupun di organisasi Anda. Nah, untuk gambarnya saya gambarkan dalam bentuk potongan seperti ini, ya, bahwa yang penting adalah KPI. Kalau intinya kita ungkit, maka semua akan mau KRI juga akan meningkat dengan sendirinya. Nah, gimana KPI itu? Ada pengukuran fokus yang pada aspek produktivitas organisasi yang paling penting untuk keberhasilan organisasi pada saat tertentu dan masa depan. Nah, contohnya untuk keperawatan saya fokus ya. KRI mungkin tingkat tempat tidur per perawat atau rasio tempat tidur per perawat maksud saya ini ya. Rasio tempat tidur dan perawat. Berapa sebetulnya? Kemudian juga bisa bicara untuk PI kita bisa bicara BOR, ya, BOR rumah sakit. Ini juga bisa disebut ukuran-ukuran prioritas. Tapi yang paling penting adalah rasio pasien sensus harian per perawat di unit itu dalam waktu 24 jam atau per hari. Ini sangat penting. Nah, dengan itu kita bisa lihat berapa efektivitas tingkat produktivitas individual SDM rumah sakit atau per rumah sakit, dan sekaligus kelompoknya. Kita bisa tahu berapa sebetulnya tingkat produktivitas masing-masing kelompok di unit rumah sakit, terutama di unit keperawatan, maksudnya rawat inap, rawat jalan, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh saya mau gambarkan di sini yang lebih simpel. Bagaimana sih sebagai contoh, ini masa lalu, saat ini masa datang, bagaimana produktivitas keperawatan seharusnya. Kalau ukuran masa lalu, seperti contoh 3 bulan lalu, setahun yang lalu, contohnya masih bicara rasio jumlah tempat tidur per perawat masih menggunakan. Padahal ini tidak sensitif. Karena bisa saja rasio tinggi atau rendah tergantung daripada jumlah perawat dan jumlah tempat tidurnya. Tapi produksinya belum tentu seperti itu. Ya. Karena produksi menentukan jumlah berapa rasio produk dari unit itu per SDM. Sedangkan bisa juga BOR.
bisa bor tinggi atau bor rendah. Kalau bor rendah jelas jelek kan. Kalau bor tinggi juga belum tentu kan mengatakan itu bagus. Karena bor bisa saja tinggi tapi jumlah orangnya banyak. Itu juga belum tentu bagus. Nah, yang benar adalah menggunakan ini, bukan saya ini. Rasio pasien, ya begitu contoh per hari, rasio pasien sesarian per perawat per ruangan atau per tempat pelayanan, unit pelayanan. Nah, kalau sensus harian adalah jumlah pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit itu, artinya di ruang rawat inap, atau jumlah rata-rata pasien rawat jalan setiap hari, bisa 2 shift ya, dalam rata-rata per tahun. Jadi diambil angka rata-rata per tahun. Jadi kalau kita buka umpamanya 365 hari, ambil 52 hari minggu ya, jadi 313 hari dan setahun, itu dibagi 313 hari berapa rata-rata jumlah pasiennya. Kalau dibagi dengan jumlah SDM perawat rawat jalan ketahuan tuh. Maka ukurannya jauh lebih lebih akurat dan lebih menggambarkan tingkat prioritas. Nah, ukuran masa depannya gimana bisa kita kembangkan? Bisa kembangkan dari per 24 jam, bisa juga kita kembangkan berapa sih rasio perawat per shift. Seperti contoh, bisa satu perawat bisa melayani berapa pasien per shift untuk rawat inap. Contohnya bisa 15, bisa 17, bisa 8. Tapi yang produktivitasnya tinggi di atas 1,8. Ya. Contohnya saya sebut rumah sakit. Ya. Rumah sakit Hermina itu bisa 1:10. Rumah sakit pemerintah umumnya sih 1:5. Jadi masih kalah 100% dibanding rumah sakit swasta yang Hermina. Nah, apa formula yang saya kembangkan? Formula produktivitas yang saya kembangkan, formula output ya. Jadi berarti bicara productivity. Jadi ada produktivitas saya ada jumlah output dalam kurung produk dibagi jumlah perawat di unit itu per hari atau per 24 jam. Nah, maka kita dapatkan angka berapa jumlah produk dalam di unit itu per hari. Bisa per kelompok, bisa juga per individu. Jadi output produk ada jumlah pasien rata-rata per hari selama 1 tahun. Kalau umpamanya kita gunakan rawat jalan dan yang lain, kalau rawat inap jumlah sensus harian ya, rata-rata sensus harian per hari. Nah, SDM adalah jumlah perawat atau SDM yang bekerja di unit itu. Baik dia pegawai tetap atau baik tidak tetap, sama saja dihitung karena dia berfungsi di situ. Waktu kerja bisa 24 jam, bisa per shift per 8 jam. Kalau memang 8 jam ini tentunya dia hanya bekerja 7 jam, karena ada 1 jam istirahat untuk itu. Nah, dalam pengalaman saya di lapangan dan juga saya mengembangkan kalau gitu apa sih KPI dari suatu unit rawat inap di rumah sakit? Yaitu pasien rawat inap, yaitu pasien sensus harian rawat inap per hari. Yang saya maksud pasien sensus harian. Karena sensus harian menentukan berapa beban yang sebenarnya. Kita tidak akan menghitung jumlah tempat tidur, karena tempat tidur yang kosong bukan beban kerja. Nah, kalau yang kita hitung adalah pasien sensus harian rata-rata per tahun. Hingga kita tahu rata-rata jumlah berapa. Karena kita lihat kurva kan, bisa aja bulan puasa menurun jumlah pasien rawat inap. Pada waktu tertentu meningkat. Tapi kalau kita ambil rata-rata, maka gambaran akan lebih baik. Nah, KPI tentu produk per SDM. Rawat inap, itu Pak Yara. jadi bocor tuh Bu Sidrohma ya. Rawat jalan juga demikian, berapa jumlah pasien rawat jalan rata-rata. Bisa 2 shift, bisa 1 shift. Ya. Bagi kita nggak masalah. Yang penting total pasiennya berapa. Begitu juga pasien dapat inap, ICU dan ICU berapa. Jadi sensus harian, NICU, PICU, perinatologi, IGD juga demikian. Berapa pasien, total pasien, tapi kita bisa bagi pasien merah, pasien kuning, pasien hijau ya. Demikian. Kalau bedah juga demikian ya. Kita cuma bisa bedah per hari. Bisa kita rinci juga, dari mulai pasien kecil sampai pasien khusus. Hemodialisa, berapa jumlah pasien hemodialisa per day? Ya, kita bisa bandingkan per day berapa sih kapasitas perawat bisa menyelesaikan pasien per day. Kemudian ruang bersalin ya, berapa jumlah pasien di ruang bersalin per day, kalau kebetulan banyak produk unggulannya adalah untuk pelayanan ibu dan anak ya. Jadi biasanya itu lebih penting. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah berapa produk
pasien cat lab per hari, yang kebetulan Udah deh. rumah sakit Anda mempunyai itu. Nah, apa yang saya dapatkan selama sejumlah kegiatan yang saya lakukan di webinar, di workshop terutamanya, berapa sih range kita katakan rata-rata rasio pasien per perawat. Kalau rawat inap itu 1,5 sampai 2 pasien untuk kasus harian ya per perawat per 24 jam. Jadi kalau di shift ini kira-kira 6 pasien sampai 8 pasien. Itu masih oke lah. Dan 8 pasien juga bagus ya. Karena rumah sakit Hermina itu bisa 8 sampai 10 pasien per shift ya. Saya kan rawat jalan itu bisa 30 sampai 40 pasien per perawat ya. Jadi kalau yang perawat pasien dengan rawat jalan terkait tindakan seperti contoh dokter gigi, mungkin poli bedah 5 sampai 15 pasien per satu perawat per 7 jam kerja, karena 1 jam istirahat kan. ICU itu 1 sampai 1,25 pasien per perawat. IGD 10 sampai 12 pasien per perawat per 24 jam. Ruang bedah 1 sampai 1,5 pasien per perawat per 24 jam atau per hari. Hemodialisa 1 perawat bisa melayani 2 pasien sampai 3 pasien per perawat. Malah Paulum Kemenkes mengatakan rasio 1:3. 1:, ya. Padahal menurut kita sih 1:1 ya kalau nggak salah. Jadi ya padahal satu perawat bisa menyelesaikan 3 pasien. Nah, kalau Kepler emang 1 pasien 1 perawat. Jadi emang nggak bisa karena Kepler itu tindakan. Nah, ini saya sebenarnya saya mempunyai suatu pendekatan, yaitu satu instrumen yang sedemikian rupa kita bisa gunakan sehingga bisa masukkan pada formula rawat inap sehingga bisa menghitung tenaganya sekaligus menghitung juga produktivitas daripada perawat. Dan sebetulnya formula saya bisa digunakan untuk seluruh jenis tenaga pekerja di rumah sakit maupun non rumah sakit. Sebagai contoh, saya melakukan kemarin ini di 2 rumah sakit, satu rumah sakit Azhar Bogor, satu rumah sakit RSPP Pertamina Pusat. Kita menghitung ABK, menghitung jenis jumlah tenaga, dokter spesialis, dokter umum, nursing seluruhnya, penunjang medis. Itu semua dengan pendekatan kami, yaitu pendekatan KPI berdasarkan produktivitas berdasarkan KPI rumah sakit. Jadi kita bersama-sama menyepakati apa produk masing-masing KPI masing-masing unit, baru kita hitung bersama-sama beban kerjanya, baru kita hitung perawatnya, kebutuhan tenaganya berapa, dan berapa juga produktivitasnya per day. Nah, jadi dengan saya mengembangkan satu buku namanya Konsep Pengembangan Produktivitas Perawat Berbasis KPI, bisa dilihat di sini untuk sekedar menambah pengetahuan, tapi memang mudah-mudahan bisa mendapatkan juga beberapa contoh tentang pendekatan kami atau instrumen kami untuk menghitung produktivitas di perawat-perawat inap. Saya rasa demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Mungkin kita akan masuk nanti kepada sesi tanya jawab ya. Jawab nanti kita akan lakukan nanti setelah Dr. Lia Hardiani untuk menyampaikan presentasinya. Saya sekaligus jadi host sekarang ya. Silakan Dr. Lia, sampaikan. Silakan, mudah-mudahan sudah siap ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing ya tentang produktivitas dokter gigi. Jadi formula Ilyas ini memang bisa digunakan buat pelayanan kesehatan mana aja. Nah, ini saya ngambil contoh tentang perhitungan produktivitas dokter gigi. Next. Ya, di sini pengertian produktivitas menurut Russell and Taylor pada tahun 2011 adalah cara untuk mengukur seberapa efektif
efektif suatu organisasi mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi produktivitas dalam konteks pelayanan kesehatan ini mengacu pada seberapa efisien waktu dan sumber daya digunakan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada pasien. Adapun manfaat dari pengukuran tersebut yaitu untuk menilai produktivitas, untuk memberikan arah untuk mencapai target produktivitas yang telah ditetapkan, juga bisa sebagai media monitor, evaluasi, dan koreksi atas pencapaian produktivitas, lalu bisa juga sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang secara objektif, lalu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan, bisa juga untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Next, Kak. Nah, bagaimana sih produktivitas itu bisa dilihat dan dirasakan? Slide. Nah, kita bisa melihat indikator produktivitas. Itu berupa kuantitas, yaitu kemampuan seseorang karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dan melakukan sesuai harapan serta tercapainya jumlah target yang ditentukan. Lalu yang kedua berupa kualitas. Ini mutu kerja yang dihasilkan oleh karyawan yang memenuhi spesifikasi komponen materi produk atau jasa yang dibuat. Karyawan melakukan tugas berdasarkan teknis pekerjaan dan standar operasional prosedur. Yang ketiga, ketepatan waktu pengerjaan suatu tugas. Ini kemampuan seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditetapkan, sehingga memaksimalkan hasil dalam waktu pengerjaan. Oke, slide. Nah, apakah metode kuantitatif untuk mengukur produktivitas di layanan kesehatan? Slide. Nah, ini metodenya kita menggunakan formula Elias. Next, Kak. Nah, ini adapun komponen yang harus ada ya dalam perhitungan ini yaitu jumlah kunjungan pasien atau output, yaitu jumlah total pasien yang dilayani dalam periode waktu tertentu, lalu ada waktu efektif atau input, waktu yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien, serta standar produktivitas. Ini biasanya acuan ya untuk dalam menghitung produktivitas. Slide. Nah, ini sama seperti yang Prof. Yasli sampaikan sebelumnya, formulanya yaitu sama jumlah output atau produk dibagi jumlah SDM per unit per hari. Jadi formula ini dapat diterapkan di berbagai bidang pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan puskesmas untuk menilai kinerja tenaga medisnya. Slide. Ini adalah contoh perhitungan rasio produktivitas dokter gigi di puskesmas. Slide. Oke, ini udah sering kita ketahui ya sekarang ini mau tidak mau digitalisasi udah harus ada. Jadi memang untuk mendapatkan jumlah pasien dalam setahun itu kita nggak mungkin secara manual, jadi membutuhkan digitalisasi ya. Jadi sekarang ini udah wajib harus mempunyai setiap klinik, rumah sakit, puskesmas harus memiliki rekam medis elektronik yang mana nanti harus terintegrasi dengan Satu Sehat. Nah, kebetulan ini Puskesmas Palmerah dari bulan Juni atau Juli ini sudah mulai rekam medisnya ini terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Jadi setiap dokter ini mempunyai akun ID Satu Sehat masing-masing. Nah, jadi untuk memudahkan juga kita melihat ini dokter gigi di satu puskesmas ini perform apa enggak nih gitu kan. Nah, jadi di sini saya ambil contoh di puskesmas saya ini terdiri dari 13 dokter gigi di mana 4 dokter gigi bekerja di puskesmas kecamatan, 9 dokter gigi lainnya bekerja di puskesmas pembantu. Jadi masing-masing puskesmas pembantu memiliki 1 dokter gigi. Nah, di sini dapat kita lihat variasi tiap dokter gigi berbeda ya. Memang untuk dokter gigi 1, 2, 3 ini jumlah pasiennya memang sekitar 3.000-an lebih, di mana tadi dalam tahun ini saya ambil contoh di tahun 2023 yang memiliki jumlah hari normatifnya itu 241 hari. Jadi kalau kita masukin ke dalam rumus atau formula Elias tadi didapat
dokter gigi satu ini memiliki rasio produktivitasnya satu hari itu bekerja sekitar 12,95 pasien. Jadi dokter gigi satu ini memiliki gitu. Jadi bervariasi ya. Jadi kalau memang paling tinggi di sini di dokter gigi 1, 2, dan 3 memang karena wilayah kerjanya ini di Puskesmas Kecamatan di mana suplai pasiennya kebetulan lebih banyak di kecamatan. Nah, untuk kelurahan sepertinya bervariasi juga ya. Ya memang karena banyak faktor juga yang bikin memang rasio produktivitasnya tidak setinggi yang di kecamatan. Nah, di sini juga untuk di Puskesmas ini kami memakai acuan dari Kementerian Kesehatan yang untuk FKTP ya, memang untuk dokter dan dokter gigi ini untuk satu hari itu dokter gigi itu Kemenkes itu sudah mengatur satu hari dokter gigi itu rasionya mengerjakan sehari 12 pasien. Jadi untuk kalau dokter gigi segitu, tapi kalau dokter umum dia ada pembaginya lagi, yaitu 1:5.000 jumlah penduduk di sekitar wilayah kerjanya. Jadi kalau untuk dokter umum itu tergantung jumlah penduduk di wilayah tersebut. Misalnya wilayah Palmerah jumlah penduduknya sekitar 220.000 penduduk. Nah itu harus dibagi 5.000 jumlah penduduk. Jadi wilayah Palmerah itu harus tersedia 40 dokter umum. Itu kurang lebih. Selanjutnya Kak, slide. Nah, adapun upaya apa saja sih untuk meningkatkan produktivitas di sini ya. Manajemen kerja ya seperti kejelasan jam praktek ya, koordinasi antar bagian, lalu pelatihan, dan Mbak Diah bisa terus? ya. Ya, silakan. Ya, jadi kalau memang sumber daya optimasi sumber dayanya ini baik ya, jadinya pasti produktivitas dokter giginya lebih meningkat ya. Misalnya lalu peningkatan lingkungan kerja juga ya, ini juga dapat meningkatkan produktivitas yaitu seperti ada monef bulanan, audit internal dan akreditasi puskesmas yang bisa evaluasi buat kita sebagai tenaga kesehatan. Slide. Lalu kondisi di dalam pekerjaan yang berpotensi menurunkan produktivitas dokter gigi puskesmas itu seperti apa aja sih? Nah, di sini ini pengalaman saya juga ya, ini tupoksi tambahan. Sepertinya ada tuntutan jabatan yang selain fungsionalnya dokter gigi, tapi juga mengerjakan struktural, lalu memang ada tindakan yang kompleks, serta kerjasama dengan pasien. Memang karakteristik kerja di puskesmas ini mau tidak mau memang kondisinya seperti itu ya, mengerjakan fungsional dan struktural itu secara bersamaan. Jadi memang kalau kebanyakan ngerjain struktural juga ya mau nggak mau fungsionalnya jadi kerja pasiennya memang tidak banyak yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dokter gigi tersebut. Lalu misalnya ada tindakan kompleksnya, kalau dokter gigi ini misalnya dalam hal pencabutan, misalnya ada satu dokter gigi memang mencabut giginya memang kondisinya kompleks ya, sulit, itu biasanya memang mau nggak mau kadang memakan waktu 1 jam. Akhirnya yang dokter gigi lain sudah dalam 1 jam bisa kerja 5 pasien, tapi ini stuck di 1 pasien, itu juga bisa. Nah, lalu pasien, ya memang kalau pasiennya lebih kooperatif, kita lebih cepat ya dalam penanganan ya. Memang banyak kondisi-kondisi yang memang juga kesulitan dokter giginya ya. Kalau misalnya kondisi rongga mulut pasiennya juga macam-macam ya, misalnya juga ada kondisi yang memang rongga mulut pasien buka mulutnya kecil, atau lidah pasiennya juga besar, atau makroglosia, itu juga sebenarnya membuat dokter giginya tidak bisa cepat dalam bekerja. Next Kak, selanjutnya. Nah, baik, dapat simpulkan bahwa dengan memahami dan menerapkan formula Ilyas, dokter gigi dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam pelayanan pasien, serta sebagai tenaga kesehatan, dokter gigi juga senantiasa harus meningkatkan kompetensi dasar dan juga tanggap dalam mencari inovasi-inovasi baru yang untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Baik, sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Yaslis.
Terima kasih. Terima kasih Dokter Dia, bagus sekali ya hasil penelitian. Barangkali penelitian pertama kali di Indonesia barangkali, dan jangan juga di negara lain nggak pernah dihitung ya, karena nggak penting banget ya. Karena benar-benar negara lain kan biasanya dental office dia punya, dia tidak bekerja sebagai pegawai negeri jarang juga ya. Tapi seperti di Amerika, di Eropa dia biasa sebagai swastawan ya, jadi sebagai businessman ya, dia dokter bisa medical office sendiri atau dental office sendiri. Dan perlu kami ingatkan bahwa yang dikerjakan dokter dia ini produktivitas klinis ya. Jadi produktivitas yang di luar klinik tidak dihitung, tapi ini bisa sebagai ya, indikator utama lah ya kalau kita pikir ya. Walaupun nih kalau banyak ditanya bagaimana mengukur produktivitas di luar gedung, gampang juga, menggunakan pakai waktu juga bisa ya. Berapa waktu digunakan terus dikonversi berapa pasien sebetulnya itu. Begitu juga yang lain. Tapi itu kita dilakukan karena kalau waktu itu nggak dibutuhkan untuk tesis ya. Baik, saya rasa menarik sekali kedua Bu Dokter Dia. Terima kasih. Kita akan masuk pada tentunya tanya jawab atau question and answer. Silakan sesi pertama kita berikan kesempatan pada teman-teman untuk raise a hand. Silakan bertanya kalau mau bertanya langsung. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa gitu kan? Oke, tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Emang saya lihat setiap walaupun pesertanya banyak ya, pernah waktu saat pesertanya hampir 500, cuman yang bertanya emang nggak banyak juga. Kalau sekarang pesertanya cuman 86 orang ya. Silakan kalau ada yang bertanya, ada yang bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan produktivitas perawat atau produktivitas dokter gigi, suatu hasil yang paling menarik menurut saya. Ada yang mau ditanyakan baik konsep maupun hasil penelitian dokter Dia? Kalau gitu, adakah pertanyaan yang sifatnya tertulis lewat chat? Ada? Oke, nggak ada juga. Oke. Kita tunggu 1 menit. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak saya akan tutup ya. Nggak ada yang mau bertanya? Semua tahu, paham? Jelas? Oke. Baik, kalau gitu saya akan tutup dengan suatu... Selamat siang, Dok. Oh, siapa tuh? Izin, Dokter. Ya, silakan. Dokter, izin saya Suster Lasmi dari Rumah Sakit Hermina Group. Ya, terima kasih Dok atas kesempatannya. Tadi saya menyimak terkait yang dipaparkan oleh Dokter Dia ya Dok. Tetapi memang mungkin ini satu penelitian ya Dok di Puskesmas gitu. Nah ini yang ditampilkan ini adalah hasil data dari seorang dokter gigi gitu ya Dok. Ya Dokter. Kemudian kami kan perawat nih Dok gitu. Untuk penghitungan ketenagaan secara metode sih sebenarnya banyak ya Dok. Ada secara Giles, secara Ilyas, PPNI, Depkes, banyak sekali gitu. Kalau dengan metode yang di Dokter Dia buat tadi ini, apakah bisa dilakukan untuk seorang perawat, Dokter? Oke, pertanyaannya saya minta jawab dulu Dokter Dia, baru nanti saya jawab Bu ya. Silakan Dokter Dia. Baik, ini saya mencoba menjawab ya Prof, nanti ditambahin ya Prof. Jadi sebenarnya formula ini bisa digunakan untuk semua tenaga kesehatan sih Bu. Jadi saya rasa ini bisa dilihat jumlah ketersediaan SDM-nya berapa, atau nanti dibagi juga, adakah kalau perawat ini ada shift-shiftnya gitu ya, dengan kategori yang sudah Prof jelaskan di tabelnya tadi, apakah ini perawat jalan, rawat inap, semuanya itu nanti itu memang ada perhitungannya masing-masing, dan formulanya tetap bisa menggunakan dengan formula Ilyas tadi. Begitu Bu. Silakan Prof. Baik ya Dr. Bu Lasmi ya, bahwa formula itu bisa digunakan untuk semua tenaga sepanjang KPI-nya jelas. Ya. Jadi KPI di perawat tentunya pasien, kalau menurut saya pasien yang dirawat. Tapi KPI lab umumnya, bagian lab ya, itu bahasanya ID pasien. Karena satu pasien bisa berdasarkan
produktivitasnya bisa, maksud saya satu pasien rawat inap bisa diperiksa 2-3 kali per hari sampai 4 kali per hari. Jadi ID pasien sebagai KPI-nya. Kalau umpamanya farmasi, ya kita bicara resep biasanya, berapa jumlah resep yang dihasilkan. Ya, resep bisa bagi dua ya, resep racikan dan racikan. Nah, untuk perawat tentunya bisa, emang spesialis di sini saya justru memberikan webinar atau workshop justru untuk perawat, karena perawat lebih mudah dan lebih banyak sebetulnya. Saya sudah mengembangkan semua instrumen yang berkaitan dengan perawat, termasuk rawat inap, rawat jalan, sampai cath lab. Kenapa? Karena kita akan pendekatan produktivitas, berdasarkan demand. Artinya berapa yang dihasilkan oleh unit itu per day, berdasarkan hasil rata-rata per tahun, sehingga akurasinya baik. Saya berani jamin menggunakan formula saya untuk hitung tenaga jauh lebih akurat dibanding formula apapun yang digunakan yang Ibu Lasmi sebut tadi, ya. Karena udah diuji ini Bu, ya. Ya demikian. Baik, terima kasih Ibu Lasmi. Nah, ini ada Dokter mohon izin karena kami Dokter Ya. mohon izin, kalau nggak salah tadi dokter punya buku ya dokter terkait produktivitas SDM ini ya dok? Ya. Boleh nanti kami mungkin mau membeli ya dok, karena kami Ya, juga nanti akan hubungin mengembangkan SDM. Admin. Zahra aja Bu ya. Oh Ya. iya baik dokter. Nanti Zahra akan Iya atur. baik dokter. Jadi Makasih tapi banyak, emang di dokter. buku itu nggak semua komplit ya instrumennya. Jadi Iya instrumennya baik. kalau biasanya instrumennya kita lebih komplit pada webinar. Tapi in general Anda bisa dapatkan itu ya. Baik siap. Baik, Terima kasih banyak dokter Dia. Oke, ada lagi yang mau bertanya langsung direct? Nggak ada. Oke, ini ada chat ya. Apa? Ada chat ya? Oke, saya bacain ada chat ya, karena nggak banyak juga. Dari Agus Billy. Bagaimana mengetahui kebutuhan jumlah dokter dan perawat yang ideal kalau dari klinik baru? Kalau klinik lama rata-rata jumlah pasien, klinik baru. Nah, mau dijawab nggak dia? Atau saya aja yang jawab ya? Kalau klinik baru biasanya kita pakai tenaga minimal pendekatannya. Ya. Kalau klinik buka 24 jam, berarti dokternya minimal. Mesti sih 3 orang. Ya. Tapi banyak juga klinik menggunakan 1 dokter untuk 12 jam kerja. Ya, karena pasiennya belum banyak. Begitu juga perawat ya. Dan perawat biasanya minimal mestinya kan perawat tuh 4 kalau pagi, sore, malam, siang, libur. Terus libur kan. Nah, jadi 3 kali kerja, 1 kali off ya. Tapi banyak juga rumah sakit klinik yang mau hemat ya. Dia menggunakan pola industri ya. 12 jam masuk, 12 jam libur ya. Nah, gitu, ada juga gitu. Jadi 12 jam masuk. Kalau bisa juga ada juga 12 jam masuk, 12 jam libur. Kemudian ada juga habis jaga malam itu dia libur 1 hari. Yang bisa aja polanya. Jadi nggak harus menggunakan formula itu sih kalau ya. Kayak kita masak aja Bu. Kalau bukan chef nggak perlu kan ditimbang-timbang atau dikatakan berapa sambalnya, berapa garam dan sebagainya. Jadi dia kalau nanti produknya udah meningkat, ada kata lain jumlah pasiennya udah meningkat, barulah dihitung beban kerjanya. Baik ya, saya menjawab. Izin bertanya Prof, bagaimana menghitung progres kerja tim seperti kamar operasi, cath lab? Nah ini tadi bisa sampaikan ya, kita bisa lakukan itu dengan menggunakan formula tadi juga. Berapa jumlah pasiennya dibagi jumlah perawatnya. Emang ada formula, ada pedoman khusus yang lebih detail. Nanti Anda bisa ikuti workshop saya kalau mau ya, detailnya bagaimana menghitung tenaga perawat di cath lab, di ruang operasi, dan seterusnya ya. Jadi saya akan buat dengan detail mengenai pendekatan KPI berdasarkan KPI. Baik, itu kira-kira ada lagi yang mau bertanya lewat langsung direct? Cukup? Oh ada yang RSN. Bu Hilda, silakan Bu. Baik, selamat siang Prof. Ilyas dan Prof. Dia. Dari rumah sakit mana nih Bu? Saya dari ini Prof, dari FKM UI. FKM UI? Iya, mahasiswa Prof. Oh mahasiswa. Iya, jadi jurusan apa? Sebenarnya dari AKK, Kesmas. Oke, Prof. silakan.
Ya, sebelumnya sebenarnya agak menyimpang ya, Prof, tapi izin bertanya saja. Jadi saya ada merencanakan untuk melakukan tesis gitu, Prof, terkait SDMK gitu. Jadi memang inginnya memang menggunakan metode Prof sendiri gitu, Prof Ilyas gitu. Jadi saya izin sedikit bertanya, mungkin agak menyimpang dari webinarnya ya. Jadi saya itu tertarik buat menghitung SDMK di unit gizi Prof gitu, menggunakan metode dari Prof Ilyas gitu. Cuman sejauh ini saya melihat belum pernah ada yang melakukan gitu, Prof. Nah, mungkin sebenarnya saya ingin menanyakan pendapat Prof Ilyas bagaimana gitu jika saya menggunakan metode Prof di unit gizi gitu untuk penghitung ABK atau nanti untuk unit kerjanya begitu. Kalau saya bisa jawab Bu Hilda ya, Iya, kalau Prof. unit gigi kan kecil umumnya ya, jumlah dokternya sedikit, pasien juga sedikit. Tapi kalau memang mungkin puskesmas, mungkin juga barangkali rumah sakit gigi ya itu penting kan. Tapi setelah nanti kita lihat aja berapa jumlah pasien rata-ratanya dan sebagainya kan. Jadi sepanjang jumlah pasiennya banyak, beban kerja tinggi ya perlu dihitung lah. Tapi kalau beban kerjanya cuma sehari 10 pasien ya nggak perlu lah ya, nggak nggak apa nggak perlu dihitung dengan formula, bisa dihasilkan langsung, bisa dihitung, nggak bisa dikerjakan dalam waktu kerja yang ada kan gitu. Jadi nanti tergantung problemnya Bu Hilda ya, baik ya. Iya. Saya rasa Kebetulan ini Prof, saya tuh pengen ngitungnya di rumah ya. sakit TNI AL Oke, nanti di Bu ya, Oh nanti iya. khusus pada bimbingan aja nanti Bu ya. Oh iya, makasih Konsepnya. Prof. Emang sekarang ada mahasiswa juga tuh, bukan bimbingan saya, jadi saya bimbing juga tuh. Oh iya. Dokter Dokter siapa? Patricia. Patricia dari Rumah Sakit Hermina tuh terpaksa saya bimbing juga yang bicara tentang produktivitas bedah malah. Ya. Hmm. Oke, nanti ada pertanyaan lagi nih. Izin Baik, terima bertanya, kasih Prof. bagaimana penghitungan kerja tim seperti kamar operasi? Udah tadi ya. Izin dok, saya Vidya, Rumah Sakit BT Karimun. Waduh, Karimun jauh juga nih. Bagaimana pola kedatangan itu dengan WLA, workload workload indicator ya, workload apa? Uh, workload analisis, tidak dengan rumus Prof. Ya boleh aja, bukan rumah saya kan, rumah saya kan cuma salah satu contoh. Tapi kalau pakai rumus saya pasti lebih akurat. Itu aja, saya berani jamin. Ya. Rumah sakit Pertamina udah pakai, banyak rumah sakit udah pakai, Anda bilang. Kalau Anda menggunakan formula saya, teman-teman dari apa CARS ya, yang melakukan credentialing itu ya, itu pasti terima, nggak ada masalah. Nah, formula saya emang sudah diuji lah. Tapi bukan tidak boleh, boleh aja. Tapi kalau Anda mau akurat, pakai formula saya lah. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa kalau masih ada, kalau tiada kita akan tutup. Kalau tutup saya akan baca satu. Ini saya yang paling baru nih, mungkin dia sudah baca, jangan-jangan nggak tahu ya. Saya Saya sebenarnya senang puisi. Waktu saya muda, saya biasa ke tim menonton teater, menonton puisi yang dibacakan oleh para budayaan kita, contohnya Rendra, Arifin Senur, ya. Dan juga saya senang membaca Hairil Anwar dulu waktu muda. Nah, minggu lalu saya membagikan puisi yang saya coba bacakan pada hari ini. Judulnya Aku Adalah Kalian. Ya. Jadi aku adalah kalian yang memikirkan NKRI maju dan berkembang. Aku adalah kalian yang memiliki anak stunting tanpa masa depan. Aku adalah kalian yang berjuang menghancurkan tirani. Aku adalah kalian yang berjuang menghancurkan oligarki. Aku adalah kalian yang berjuang menghancurkan dinasti akal-akalan. Tegakkan kepala, kepalkan tinju, musuh reformasi dan demokrasi. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan puisi yang saya kembangkan, yang saya tulis pada minggu yang lalu dan ada di Facebook saya. Terima kasih teman-teman peserta webinar kali ini. Silakan nanti hadir kembali di webinar yang bulan depan, ada 2 webinar. Satu webinar tentang omon-omon tentang makan siang gratis. Kita akan cewekkan tanggal 12. Pembicaranya 2 pembicara besar ya. Satu Profesor Endang Anhari, the best di bidangnya, yaitu dosen FKM. Satu lagi Profesor Rajak Taha dari Makassar, juga the best di bidangnya. Jadi nanti saya akan sebagai host. Kedua adalah pada tanggal 26 nanti ada digital marketing rumah sakit. Satu hasil riset dari mahasiswa kami, Natasha namanya. Ibu mahasiswa saya, tapi saya pembimbing doang. Saya
penguji tapi sekaligus pembimbing yang benerin kerangka konsep dan sebagainya. Satu lagi adalah Pak Reno, Kepala Marketing Digital Marketing Rumah Sakit Sloan. Be there, don't forget it. Terima kasih ya, terima kasih, sampai jumpa lagi, dan saya tutup dengan kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat pada temu di webinar tanggal 12 dan tanggal 26 di Yases Institute. Stay tune. Terima kasih. Terima Baik, kasih, terima Prof. kasih. Terima kasih Dokter Dia. Sama-sama, Sampai Prof. ketemu lagi.